Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah praktik teknologi beton akan membahas salah satu materi praktik pengujian semen pemeriksaan konsistensi semen Portland. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Aprilia Tri Rahmawati, Bagas Amanta Putra, Muhammad Alfian Ramadan, Izan Rafa Setiawan, dan Reza Nurhaliza. Sebelum ke pengujiannya, kita harus tahu apa itu semen Portland. Semen Portland adalah jenis semen yang paling umum digunakan di seluruh dunia sebagai bahan dasar beton, mortar, plester, dan adukan non-spesialisasi. Semen ini dikembangkan dari jenis lain kapur hidraulis di Britania Raya pada pertengahan abad ke-19 dan biasanya berasal dari batu kapur. Semen ini adalah serbuk halus yang diproduksi dengan memanaskan batu gamping dan mineral tanah liat dalam tanur untuk membentuk klinker, penggilingan klinker, dan menambahkan sejumlah kecil bahan lainnya. Beberapa jenis semen Portland tersedia, yang paling umum disebut semen Portland biasa atau OPC, yang berwarna abu-abu, namun ada juga yang berwarna putih. Lanjut, dipersilahkan. Semen Portland dibagi menjadi beberapa jenis dari tipe 1 sampai tipe 5. Tipe 1 yaitu untuk konstruksi pada umumnya, di mana tidak diminta persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lainnya. Tipe 2 yaitu untuk konstruksi secara umum, terutama sekali bila disyaratkan agak tahan terhadap sulfat dan panas hidrasi yang sedang. Tipe 3 yaitu untuk konstruksi yang menuntut persyaratan kekuatan awal yang tinggi. Tipe 4 yaitu untuk konstruksi yang menuntut persyaratan panas hidrasi yang rendah. Sementara tipe 5 yaitu untuk konstruksi yang menuntut persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. Latar belakang pengujian konsistensi normal semen. Konsistensi normal semen adalah suatu kondisi pasta semen dalam keadaan standar basah, yang artinya merata dari ujung satu hingga ke ujung lainnya. Maksud dari konsistensi normal semen itu sendiri untuk menentukan waktu mulainya pengikatan semen, mulai dari campurnya semen dengan air, dan juga menentukan kadar air yang sesuai dalam semen Portland dalam waktu yang ditentukan. Karena jumlah air tersebut nantinya akan mempengaruhi workability pasta semen itu sendiri. Teori percobaan ini dilakukan untuk menentukan jumlah air yang dibutuhkan pada penyiapan pasta semen untuk pengujian. Le Chatelier adalah yang pertama mengobservasi dan menemukan bahwa hidrasi dari semen secara kimiawi menghasilkan produk yang sama dengan hidrasi dari masing-masing senyawa. Hidrasi semen adalah reaksi yang terjadi antara komponen-komponen atau senyawa-senyawa semen dengan air menghasilkan senyawa hidrat. Reaksi semen tersebut akan menghasilkan panas yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas atau mutu beton. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang maksud dan tujuan dari pengujian konsistensi semen ini. Antara lain, metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan untuk melakukan pengujian konsistensi normal semen Portland dengan alat VCAT untuk pekerjaan sipil. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan nilai konsistensi normal semen Portland dengan alat VCAT untuk menentukan mutu semen Portland. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama adalah timbangan ketelitian. Itu biasanya untuk mengukur berat dari bahan uji, yaitu semen Portlandnya, dengan ketelitian 0,01 gram. Lalu selanjutnya ada alat VCAT yang biasanya digunakan untuk menentukan defleksi suhu sampel termoplastik. Selanjutnya ada cincin uji yang biasanya dipakai pada uji konsolidasi. Lalu ada scraper yang fungsinya untuk mengeruk atau mengangkut benda uji.
Lalu selanjutnya adalah gelas ukur yang biasa digunakan di laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume suatu cairan. Lalu ada trowel yang biasanya digunakan untuk memindahkan semen. Lalu selanjutnya ada kontainer yang biasanya untuk tempat wadah dari semen itu sendiri, dan ada sarung tangan karet yaitu untuk APD. Untuk bahannya itu ada semen Portland 500 gram dan air. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pengujian. Persiapan pasta. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, masukkan bahan-bahan ke dalam wadah dengan prosedur sebagai berikut. Tuangkan air 70 cc, masukkan 500 gram semen ke dalam air dan biarkan selama 30 detik agar terjadi peresapan atau campuran. Yang ketiga, setelah itu aduk dengan menggunakan alat pengorek atau scraper perlahan selama 1 menit. Lalu yang keempat, apabila bahan sudah tercampur semua, kumpulkan semua pasta yang menempel pada dinding wadah. Lalu, percetakan pada benda uji. Yang pertama, segera bentuk pasta menjadi bola dengan menggunakan kedua tangan, dengan menggunakan sarung tangan. Lempakkan dari satu tangan ke tangan yang lainnya dengan jarak kira-kira 15 cm sebanyak 16 kali. Yang kedua, kemudian tekankan bola pasta ke dalam cincin konus dengan satu tangan. Yang ketiga, apabila pasta tersebut tidak cukup atau kelebihan untuk masuk pada lubang, maka ratakan pasta dengan cara meletakkan lubang cincin yang besar pada plat kaca. Lalu, potong lebihnya pada lubang cincin yang kecil dengan sekali gerak. Yang keempat, selama melakukan pemotongan dan penghalusan, hindari tekanan pada pasta. Selanjutnya, pengujian pasta yang sudah dicetak dengan alat VCAT. Yang pertama, pusatkan cincin pada pasta tepat berada di bawah batang. Kemudian, tempelkan ujung jarum pada permukaan pasta. Setelah itu, kunci supaya tidak berubah. Yang kedua, lalu tempatkan indikator pada angka 0. Yang ketiga, kemudian lepaskan batang dan jarum ke dalam pasta. Yang keempat, konsistensi normal tercapai apabila batang dan jarum menembus batas 10 kurang lebih 1 mm di bawah permukaan dalam waktu 30 detik setelah dilepaskan. Yang kelima, yang terakhir, setelah itu lakukan percobaan di atas dengan kadar air kurang lebih 85 cc pada pasta yang berbeda, sehingga konsistensi normal akan tercapai. Berikut adalah video pengujian konsistensi semen Portland. Dapat dilihat dari video tersebut.
Selanjutnya ada perhitungan. Next, hasil perhitungan pengujian konsistensi normal semen. Terdapat data yaitu berat semen sama dengan 300 gram, diameter jarum piket yaitu 10 mm, suhu awal yaitu 27 derajat Celcius. Rumusnya yaitu konsistensi normal sama dengan berat air dikali 100% per berat semen. Dengan data yang didapat dari hasil pengujian konsistensi normal semen Portland yaitu sebagai berikut. Selanjutnya perhitungan prosentase air. Prosentase air 25% sama dengan 25/100 dikali 300 gram. 300 gram yaitu berat semen. 25% adalah persentase air yang didapat dari hasil pengujian, didapat sebesar 75 gram atau 75 cc. Selanjutnya, persentase air 26% didapat hasil 78 gram atau 78 cc. Kemudian, persentase air 27% didapat 81 gram atau sama dengan 81 cc. Kemudian persentase air 28% didapat 84 gram atau 84 cc. Kemudian persentase air 29% didapat sebesar 87 gram atau 87 cc. Terakhir, persentase air 30% didapat 90 gram atau 90 cc. Next. Kemudian didapat grafik seperti pada grafik berikut dengan yang ditunjukkan pada detik ke-25 sebesar konsistensinya yaitu 17%. Kemudian pada penurunan 26 mm sebesar 22% konsistensinya. Kemudian pada penurunan 27 mm didapat sebesar 30%. Lalu dan selanjutnya sampai di penurunan 30 mm didapat sebesar 48%. Bisa dilihat grafiknya. Ya, di akhir pelaporan dari hasil pengujian di atas diperoleh konsistensi semen Portland normal sebesar 25% untuk berat air 75 cc dan penurunan sebanyak 17 mm. 26% untuk berat air 78 cc dan penurunan sebanyak 22 mm. 27% untuk berat air 81 cc dan penurunan sebanyak 30 mm. 28% untuk berat air 84 cc dan penurunan sebanyak 42 mm. 29% untuk berat air 87 cc dan penurunan sebanyak 45 mm. 30% untuk berat air 90 cc dan penurunan sebanyak 48 mm. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.